Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, SDG Center UB akan memperbanyak aktivitas Sonjo Kampung untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat desa. Langkah ini menurut Ketua SDG Center UB, Dr. Muhammad Muzaki, merupakan strategi agar berbagai aspirasi dan masukan dari desa dapat terserap dan dirumuskan langkah implementasi dan solusinya. Sonjo Kampung juga diharapkan dapat menjadikan penyerapan aspirasi tidak bersifat formal dan kaku, sehingga tidak menghilangkan suasana keakraban yang selama ini menjadi ciri khas desa. Sonjo Kampung atau bersilaturahmi ke warga desa menjadi pilihan strategi SDG Center UB dalam menyerap aspirasi warga. Sonjo Kampung ini akan dilakukan di berbagai wilayah desa se-Jawa Timur agar nantinya berbagai aspirasi tersebut dapat menjadi data yang berharga bagi para pemangku kepentingan. Pada pengabdian masyarakat itu memang segmen mahasiswa, ada DPL di sana, dosen pendamping lapangan, dan mahasiswa dari berbagai prodi departemen itu memang diterjunkan pada skema KKN di 1000 desa di Jawa Timur. Nah, itu segmen yang untuk desa KKN ya, melibatkan mahasiswa dengan pendampingan dari dosen pendamping lapangan. Sementara di luar segmen itu, kami akan lebih banyak melakukan sonjo kampung istilahnya. Sonjo kampung, dan itu memotret potensi dan masalah di desa-desa, di Kampung Garam Sumeneb, misalnya seperti itu ya, di Ponorogo, di Tuban, di Bojonegoro, termasuk di kampungnya Pak Rektor termasuk ya. Itu kemudian kita ingin memberikan alternatif solusi apa yang dimaui oleh masyarakat sesuai dengan potensi dan masalah masing-masing desa. Kita tahu setiap desa punya masalah dan setiap desa juga punya potensi. Dari situ kemudian kita dorong, fasilitasi, kuatkan melalui pengembangan masyarakat, kemudian pemberdayaan masyarakat supaya mereka sadar potensi, tahu posisi diri mereka, dan kemudian mereka secara gotong royong itu untuk bisa bangkit mandiri ekonominya, berkebudayaan, budaya Indonesia, dan berdaulat politiknya. Wilayah Malang Raya menjadi atensi bagi Universitas Brawijaya melalui SDG Center. Menurut Dr. Muhammad Muzaki, wilayah Malang Raya tidak menjadi perhatian khusus, namun ada hal yang akan menjadi perhatian, yakni keberadaan desa wisata. Muzaki melihat bahwa perlu ada kajian bersama agar desa dan kota wisata di Malang Raya tidak hanya terjadi pada akhir pekan semata. Keberadaan desa dan kota wisata di Malang Raya masih berkutat pada aktivitas wisata akhir pekan atau weekend. Hal ini menjadi perhatian UB melalui SDG Center agar nantinya aktivitas weekday juga mendapat sentuhan sehingga desa wisata tersebut dapat hidup sepanjang pekan. Oke, baik. Perhatian khusus tidak ada, tetapi perhatian secara umum. Kita serap seperti konteks desa wisata. Ada 57 kelurahan di Kota Malang dari 5 kecamatan, tetapi kemudian secara umum yang kita lihat adalah seluruhnya diarahkan ke desa wisata, meskipun status administratifnya adalah kelurahan. Nah, kita ingin desa wisata itu tidak hanya berhenti pada konteks weekend, jadi selepas kerja Jumat sore, masuk Sabtu pagi, Minggu weekend, itu mereka kebagian yang namanya berkah kelurahan itu karena konsep desa wisata. Nah, kami ingin mengisi apa? Weekday. Bagaimana kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu sepi desa-desa kampung-kampung itu. Kita tengok saja misalnya dalam konteks daerah, Kota Batu itu sudah kota wisata diakui, punya kontribusi nasional bahkan wisatawan internasional. Tapi weekend, masih weekend. Batu itu kita bicara Batu Jumat malam, Sabtu pagi bertahan sampai Minggu sore. Setelah Minggu sore, selepas itu mereka pulang, balik kembali.
Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Prof. Trinil. Sebetulnya memang bidang saya itu manajemen reproduksi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan tema ekowisata. Ekowisata ini sebenarnya konsep baru. Jadi konsep ini lahir setelah Pemirsa, sosiolog UB Dr. Imron Rozuli berharap generasi muda di desa mampu mempertahankan kultur dan berbagai nilai baik yang sudah berjalan agar tidak tergerus dengan budaya urban. Menurutnya saat ini dibutuhkan keseimbangan agar tidak terjadi culture shock dari budaya urban di desa. Imron menyebut bahwa desa memiliki beragam nilai dan kultur yang justru dapat berkembang di perkotaan. Generasi muda di desa harus didukung agar mampu mempertahankan nilai-nilai luhur yang sudah berjalan agar terus berkembang. Pemuda memiliki peran penting sebagai garda depan agar mereka tidak mengalami culture shock dari berbagai nilai urban yang masuk ke desa. Kita berharap pola ini kemudian bisa diseimbangkan gitu ya. Tidak orang desa berorientasi menjadi urban gitu ya, menjadi perkotaan gitu. Tapi kemudian bagaimana sebetulnya menghidupkan khasanah di desa itu supaya kemudian orang tidak terlalu meninggalkan hal-hal yang kemudian selama ini sudah menjadi habit yang baik gitu ya. Misalkan dalam hubungan persaudaraan, hubungan di lingkungan, yang itu sebetulnya menjadi satu sumber inspirasi yang penting untuk kemudian pembelajaran, terutama bagi generasi muda maksud saya gitu ya. Karena mungkin selama ini yang terbangun adalah seolah-olah kemudian desa pengen menjadi perkotaan gitu atau kota gitu ya. Tetapi sebetulnya orang desa tidak. Contohnya misalnya, menurut saya desa wisata itu keliru gitu. Tapi yang benar itu adalah wisata desa. Nah gitu kira-kira. Sebanyak 3 mahasiswi program studi Bahasa Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya saat ini sedang menjalani program MBKM dalam bentuk asistensi mengajar bahasa Indonesia di Thailand. Ketua Prodi Bahasa Indonesia Dr. Eti Setiawati menjelaskan bahwa 3 mahasiswa ini berada di 2 pesantren di Patani, Thailand Selatan selama 1 bulan untuk mengenalkan bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia terus berkembang di kawasan Asia Tenggara. Salah satunya dilakukan oleh Prodi Bahasa Indonesia FIB-UB dengan mengirim 3 mahasiswanya melakukan program MBKM di Thailand selama 1 bulan. Program ini diharapkan mampu mengenalkan bahasa Indonesia lebih luas kepada berbagai negara, terutama kawasan Asia Tenggara. Baik, program yang kami jalankan untuk pertukaran mahasiswa ke Thailand itu Thailand Selatan, Pak ya. Yaitu program MBKM ya. Programnya itu pada asistensi mengajar. MBKM itu kan ada sekitar 8 kegiatan, salah satunya adalah asistensi mengajar gitu. Saya mengirim 3 mahasiswa itu di Songsem 1 dan di Asolihiyah 2. Program asistensi mengajar ini mahasiswa ini sudah masuk semester 6. Itu dalam program, kalau di program studi itu P4 Pak. P4 itu pengelolaan pembelajaran ya. Jadi kalau dulu namanya PPL, tapi dikaitkan dengan MBKM ini ada satu kegiatan yang namanya asistensi mengajar. Nah kebetulan mereka diterjunkan di pondok pesantren di sananya. Kiprah mahasiswa Prodi Bahasa Indonesia FIB-UB di Thailand Selatan tidak hanya mengajarkan bahasa Indonesia, namun juga menyusun buku mengenai pariwisata Thailand Selatan yang berbahasa Indonesia. Ketua Prodi Bahasa Indonesia Dr. Eti Setiawati mengapresiasi kesempatan ini agar nantinya bahasa Indonesia juga menjadi pegangan informasi bagi wisatawan yang berkunjung ke Thailand Selatan.
Pariwisata Thailand sudah menjadi industri yang berskala global yang mampu meraih jutaan kunjungan wisatawan setiap tahunnya dari berbagai negara. Untuk itu, mereka membutuhkan buku mengenai pariwisata dalam bahasa berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini yang saat ini sedang disusun oleh 3 mahasiswa FIB UB yang sedang melaksanakan MBKM selama 1 bulan. Kegiatan asistensi mengajar di sana itu kan nantinya harus dikonversi dengan mata kuliah yang ada di program studi bahasa Indonesia di kami di FIB. Maka kegiatan mereka di sana selain mengajar di 2 pesantren itu, juga mereka diberi tugas untuk bisa mengkonversi sampai 20 SKS. MBKM kan mahasiswa di luar kampus sebanyak 20 SKS. Nah, mereka di sana selain mengajar juga penelitian. Mereka penelitian, kemudian mereka menulis buku. Nah, menulis bukunya itu adalah buku yang dibutuhkan oleh Thailand. Jadi di Thailand itu mereka membutuhkan ada tulisan buku tentang bahasa Indonesia untuk pariwisata. Nah, muatan pariwisatanya itu adalah pariwisata yang ada di Thailand Selatan. Ya, mana yang kau pilih? Memberi perhatian atau berusaha tak peduli? Dan mana yang lebih melelahkan, berjuang atau melupakanmu kini? Salahkah kau berpura-pura untuk mendapatkan perhatianku? Aku tak peduli, ku tak tahan lagi. Ku sudah tak punya waktu untukmu lagi. Is anybody real here? Is anybody real here? Aku tak peduli. Pemirsa, suasana kampung atau pedesaan masa lalu yang lekat dengan hamparan sawah dan alam menjadi memori yang melekat dan ingin didapatkan kembali oleh sebagian besar warga kota yang masa kecilnya berada di desa. Hal ini ditangkap oleh Kampung Jawa dengan menghadirkan nuansa bangunan desa lengkap dengan areal persawahan dan kuliner desa Jawa Timuran bagi pengunjung. Keinginan untuk menikmati suasana desa bagi warga kota yang masa kecilnya hidup di desa dapat terobati dengan berkunjung ke Kampung Jawa yang ada di Malang. Areal persawahan dengan bangunan joglo dan gubuk-gubuk tertata rapi menggugah memori masa lalu. Konsep ini menurut General Manager Kampung Jawa Farid hadir untuk menangkap peluang dari warga kota yang berkunjung ke Malang. Bagi masyarakat Jawa Timur khususnya, yang dulu pernah dilahirkan dan dibesarkan di kampung, di suasana pedesaan dengan ayah bunda dan sebagainya, kemudian mereka hijrah ke kota besar atau ke luar negeri dengan berbagai macam aktivitas yang mungkin berat, melelahkan. Ketika kembali datang ke Kampung Jawa ini, mereka seolah-olah merasa kembali ke masa lalu. Saya pulang kampung, saya ingat ibu saya ingat nenek saya, yang uti saya dan sebagainya di sawah, di saung, di joglo-joglo, di pendopo dan sebagainya dengan masakan ciri khas Jawanya, Jawa Timur khususnya. Maka kerinduan itu insya Allah akan terobati juga. Terus yang ketiga, kenapa segmentasinya itu kebanyakan menengah ke atas dalam sisi usia? Ya karena memang dari konsepnya, kulturnya itu memang mengena untuk orang-orang yang sudah ingin santai, ingin menikmati hidup, menikmati kesenangan dengan keluarga, dengan putra-putri, dengan cucu dan sebagainya. Libur panjang Tahun Baru Imlek di tanggal 22 Januari 2023 ditambah keputusan cuti bersama pada hari Senin 23 Januari menjadi waktu yang tepat untuk liburan bersama keluarga. Untuk itu, PT Kereta Api Indonesia Persero menebar tiket promo diskon sebanyak 18.576 tiket untuk berbagai rangkaian kereta dan untuk berbagai tujuan. Malang juga menjadi salah satu stasiun tujuan rangkaian kereta promo Imlek tersebut.
Promo tiket kereta api bertajuk New Year Deals ini menghadirkan harga khusus mulai dari Rp100.000. Promo New Year Deals tiket kereta api ini berlaku untuk pembelian dari aplikasi KAI Akses. Tiket promo ini berlangsung selama periode pembelian 20 hingga 31 Januari 2023 untuk keberangkatan 21 Januari hingga 7 Februari 2023. Ada 38 rute yang mendapatkan diskon promo Tahun Baru Imlek yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pada akhir pekan ini. Cina hadir dalam Kampung Cina Festival yang berada di areal Malang Town Square. Markom Manajer Mato Sasmita Rahayu menjelaskan berbagai ragam kuliner ini dihadirkan untuk memeriahkan suasana Imlek hingga Senin pekan depan. Selain kuliner, pada festival ini juga dimeriahkan berbagai pertunjukan seni budaya setiap harinya. Kampung Cina Festival yang berlangsung di Malang Town Square menghadirkan beragam kuliner Imlek dan ragam pertunjukan seni budaya setiap harinya. Kehadiran festival ini bertujuan untuk memeriahkan suasana Tahun Baru Imlek tahun 2023 dan juga mengenalkan beragam kuliner kepada warga masyarakat Kota Malang dan sekitarnya. Untuk program acara event Imlek yang ada di Matos untuk tahun ini kita punya tema Rhythm of Spring, di mana di dalamnya kita membuat rangkaian acara, antara lain di sini kita bikin Kampung Cina. Kampung Cina di sini kita menyajikan suguhan dengan berbagai macam bazar, terutama kuliner, tentang kuliner Imlek ya, di mana kebutuhan-kebutuhan Imlek yang nanti bakal hadir di tanggal 22. Kita di sini banyak kudapan kuliner, mulai ada angsle, ada ronde, kudapan-kudapan yang lain, juga ada bacang, dan mungkin makanan-makanan kuliner yang cukup menarik dan mungkin bisa menggiurkan buat para pecinta kuliner di Kota Malang, terutama juga para pecinta kuliner untuk di perayaan Imlek. Jadi mungkin bisa hadir di Malang ini. Kita membuat konsep dengan nuansa Imlek, dan di sini kita bikin nuansa dengan konsep Kampung Cina. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amirah Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.